Pemirsa, seorang wanita warga Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur positif COVID-19 varian Omikron. Pemerintah desa setempat langsung berlakukan lockdown lokal. Kawasan desa Banjararum, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur menjadi zona merah dan menerapkan lockdown lokal usai satu keluarga positif COVID-19 diduga varian Omikron. Wanita berinisial L terpapar dari suaminya yang terlebih dulu dirawat di rumah sakit di Kota Malang. Sementara dua penghuni rumah lainnya, yakni Y, 47 tahun, dan A, 16 bulan, juga dinyatakan positif COVID-19 setelah terpapar L. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang membawa 3 pasien ini ke safe house. Sedikitnya ada 25 keluarga yang berada di sekitar rumah pasien. Jadi yang positif sudah kami lakukan tindakan pencegahan dengan di karantina dipusatkan di Rusunawa ya, yang sudah kita siapkan. Ada 3 termasuk Nyonya L tadi ya. 1 Nyonya L, 1 Nyonya Y, dan 1 anak. Keluar juga sih selama sakit ini mereka juga ngerti nggak sampai keluar terus interaksi pada orang sampai kondisi terakhir mereka sehat, cuma batuk pilek aja. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pasien L dan Y sudah mendapat vaksin dosis lengkap yakni Sinovac dan AstraZeneca. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Sementara Rumah Sakit di Pati, Jawa Tengah mulai mengantisipasi kasus Omikron dengan menyiapkan kembali ruang isolasi. Ruang isolasi dengan sarana pendukung lengkap disiapkan untuk menangani pasien. Rumah Sakit Budi Agung di Pati, Jawa Tengah bersiap menghadapi kasus Omikron dengan menyiapkan ruang isolasi khusus di lantai 6. Sedikitnya 20 ruangan disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Omikron. Tidak hanya itu, obat-obatan dan pelayanan medis juga disiapkan. Ruang isolasi akan dijaga ketat petugas. Di sini kami sudah mempersiapkan beberapa teknis untuk persiapan supaya kami bisa lebih siap dalam menghadapi Omikron jika memang sampai pada Pati. Beberapa obat kita siapkan untuk pengawalan, terus kemudian juga teknis tenaga kerjanya juga kita siapkan, safety-nya, APD-nya, kemudian juga alat-alat yang ada di sini. Ruangan isolasi yang disiapkan adalah 10% dari kapasitas rumah sakit. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan. Vaksinasi COVID-19 anak 6 hingga 11 tahun di Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai tangisan dan teriakan karena takut jarum suntik. Hingga petugas harus menggendong dan bahkan merelakan telinganya diremas. Sementara di NTT, para pelajar diantar jemput oleh petugas kepolisian untuk divaksin. Kodim 0816 Jawa Timur melakukan vaksinasi massal bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di sebuah sekolah dasar di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam vaksinasi ini, petugas harus berusaha keras membujuk sejumlah anak yang takut disuntik. Salah satunya dengan cara menggendongnya. Bahkan petugas merelakan telinganya diremas saat seorang anak disuntik vaksinator. Tak sedikit pula anak-anak yang justru minta dipeluk oleh petugas agar dapat meredakan ketakutannya terhadap jarum suntik. Kodim 0816 menyiapkan 500 dosis vaksin dalam 1 hari. Sementara untuk wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, hingga saat ini telah mencapai lebih dari 100.000 anak usia 6 hingga 11 tahun yang telah divaksin. Kesadaran dari orang tua perlunya vaksin untuk wilayah Surabaya. Kalau sedangkan untuk wilayah Surabaya Raya, itu Sidoarjo, Gresik, Surabaya itu hampir mencapai 500 ribuan.
Terkendala sarana transportasi, Polisi Timur Tengah Utara menerapkan strategi jemput bola untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 usia 12 hingga 17 tahun dosis kedua yang baru mencapai 30%. Strategi jemput bola ini diapresiasi oleh para guru. Polisi juga antar jemput masyarakat umum yang terkendala transportasi ke lokasi vaksinasi. Strategi antar jemput peserta vaksin ini akan terus dilakukan oleh Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Nelson Filipe Quintas, dalam mempercepat pemberian vaksinasi ke masyarakat. Nelson juga berharap Dinas Kesehatan setempat proaktif dalam memberikan vaksinasi di wilayah cakupan puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan di Timur Tengah Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, vaksinasi booster untuk lansia digelar di RSUD Wangaya dan Pasar Bali. Warga lansia merupakan kelompok prioritas penerima vaksin ketiga. Vaksinasi dosis ketiga untuk lansia digelar layanan kesehatan RSUD Wangaya. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyatakan pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga di Denpasar tidak maksimal. Pasalnya dari target yang ditetapkan 573.000 orang, meningkat menjadi 854.000 orang. Sementara ketersediaan vaksin hanya 13.000 dosis yang akan digunakan untuk melayani vaksinasi dosis kedua dan ketiga. Kita memang dikasih target 573.000, namun sasaran kita itu ternyata 854.000. Nah itu makanya kita sekarang tetap melaksanakan di 40 pusat pelayanan agar bagaimana kita bisa mempercepat pelayanan vaksin booster ini di Kota Denpasar. Sementara itu di Bengkulu, vaksinasi massal dosis ketiga dilaksanakan di 20 lokasi di Kota Bengkulu. Telah disiapkan 5.000 dosis vaksin untuk dosis pertama, kedua, dan ketiga. Khusus Kota Bengkulu, vaksin booster baru diperuntukkan bagi warga lansia. Sementara di 9 kabupaten lain sudah melayani semua usia. Dari Bali dan Bengkulu, Tim Liputan iNews melaporkan. Jajaran Polres Raja Ampat menggelar gerai vaksin keliling antar kampung dan pulau dengan menggunakan sejumlah armada Pol Air. Gerai vaksin keliling menembus wilayah yang sulit dijangkau dengan jalan darat. Dengan menggunakan armada Pol Air berupa 1 unit kapal patroli, jajaran Polres Raja Ampat menggelar gerai vaksin keliling pulau dan kampung. Walau melewati gelombang tinggi, kepolisian dan tenaga kesehatan terus berupaya menjangkau penduduk yang berada di pulau dan kampung-kampung yang berada di wilayah itu untuk mendapatkan vaksinasi. 3 kampung yang disinggahi tim vaksinasi diantaranya Kampung Wailebet, Kampung Waiman, dan Kampung Yenenas yang berada di distrik Batanta Selatan. Ratusan warga mulai dari usia remaja hingga lansia pun antusias menerima vaksin dosis 1 dan 2. Proses vaksinasi bagi penduduk di wilayah kepulauan akan terus dilaksanakan hingga target herd immunity bagi masyarakat Raja Ampat tercapai hingga 60% dari target 70%. Selain melaksanakan gerai vaksin keliling, Polres Raja Ampat juga memberikan sembako bagi masyarakat di setiap kampung. Dari Raja Ampat, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Yayasan Konsumen Muslim Indonesia menuntut pemerintah untuk menyediakan vaksin booster halal. Pasalnya pada pelaksanaan vaksin booster bulan Januari ini, vaksin yang diberikan kepada masyarakat tidak ada yang menggunakan vaksin halal. Pelaksanaan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster mulai digelar serentak 12 Januari lalu. Bahkan Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin booster bagi masyarakat. Pemerintah menyediakan 130 juta dosis vaksin booster untuk meningkatkan antibodi individu, terutama pada kelompok masyarakat rentan seperti lansia. Namun, dari 5 platform vaksin booster, hanya Zivivac dan Sinovac yang mengantongi sertifikat halal MUI.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) Ahmad Himawan menyatakan pemberian vaksin harus memperhatikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Namun sayangnya dalam surat edaran Kementerian Kesehatan tentang vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan, regimen dosis booster yang diberikan pada bulan Januari 2022 hanya menyediakan vaksin AstraZeneca dan Pfizer yang tidak halal. Kami Yayasan Konsumen Muslim Indonesia atau YKMI setelah mempelajari surat edaran Kemenkes tentang vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster, hal tersebut kami melihat ada pemaksaan kepada umat Islam khususnya untuk mengkonsumsi vaksin yang tidak halal. Maka hal ini kita berjuang untuk melakukan perlawanan secara konstitusi agar pihak eksekutif khususnya Kemenkes mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan menyediakan vaksin halal bagi umat Islam Indonesia. Demikian. Juru bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia menyatakan produksi vaksin halal memiliki keterbatasan untuk menyuplai kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia sebesar 486 juta dosis. Berdasarkan kajian ilmiah, ketersediaan berbagai jenis platform vaksin juga akan meningkatkan kekebalan kelompok secara lebih baik. Kita kedepankan soal halal karena kita adalah penduduk muslim yang terbesar ya. Tapi kalau mungkin kita harus ingat bahwa kita pertama harus memikirkan juga bahwa mengatasi pandemi ini adalah suatu yang urgent ya, sesuatu yang harus darurat ya. Kalau darurat karena ini mengancam banyak jiwa, kalau kita tidak lakukan secepat mungkin perlindungan tentunya ini akan menimpa banyak orang dan kematian akan semakin besar. Selain halal dan berkualitas, diharapkan kedepannya Indonesia mampu memproduksi vaksinnya sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, aturan karantina di Indonesia kembali berubah. 14 negara yang sebelumnya dilarang masuk ke Indonesia karena COVID-19 varian Omicron kini telah dicabut. Salah satu alasan pencabutan pelarangan masuk warga dari 14 negara adalah agar perkembangan dan pemulihan ekonomi nasional bisa dipertahankan. Selain itu, aturan karantina juga diubah. Kini warga negara asing dan WNI yang masuk ke Indonesia hanya dikarantina selama 7 hari. Aturan tes PCR juga tetap diberlakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 transmisi internasional. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dimarahi beberapa pedagang saat meninjau pasar Legi. Mereka mengeluhkan prasarana pasar yang kurang mendukung saat berjualan. Pedagang pasar Legi ini mengeluhkan bisingnya blower yang berada tepat di atas kiosnya kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti. Karena suara bising tersebut, ia tidak mendengar orderan telepon masuk. Pembeli juga harus berputar karena letak kiosnya jauh. Pedagang lain juga mengeluhkan hal serupa serta cipratan air saat hujan tiba. Kenyataannya saya sudah hampir di sini 10 hari. Sekilo air loh, Pak. Rencananya blower yang mengganggu akan diberi peredam. Kesalahan desain sih karena ini sudah kita bangun sebenarnya boleh dibilang ya nggak ada, tapi kalau misalnya penyempurnaan ya tetap ada. Ya kita harus lakukan penyempurnaan karena penyempurnaannya 6 bulan itu. Ya kita kan masih ada masa pemeliharaan. Ya kita masa pemeliharaan ini agar nanti antara pedagang sama ini bisa beradaptasi. Ya kalau kita ngikuti masing-masing ya. Seperti diketahui, pembangunan Pasar Legi Solo menghabiskan anggaran senilai 104 miliar rupiah dan kini sudah selesai 100%. Pasar dengan jumlah pedagang mencapai 3.000 orang tersebut akan diresmikan 20 Januari mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kapal perang buatan anak bangsa akan memperkuat pertahanan negara Republik Indonesia. Satu merupakan kapal cepat rudal dan satu lagi kapal bantu rumah sakit.
anak bangsa telah berhasil membuat 2 kapal perang baru. Yang pertama KRI Golok 688 yang hari ini resmi memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Alutsista berjenis kapal cepat rudal berbentuk lebih kecil, ramping dan memanjang, dan tentunya lebih cepat dari kapal-kapal di kelasnya. Kapal perang yang dijuluki kapal siluman ini dapat digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Selain itu, KRI Golok 688 juga dilengkapi dengan kecepatan yang tinggi dan daya hancur yang besar. KRI Golok juga mampu melaksanakan taktik hit and run. Sementara kapal kedua merupakan kapal bantu rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991. Karena Angkatan Laut mendapatkan kekuatan lagi, tambah kekuatan lagi dengan KRI jenis BRS bantu rumah sakit yang nantinya akan ditempatkan di Armada 3. Seperti dulu yang jadi amanah Bapak Presiden bahwa kita harus memiliki kapal rumah sakit di Armada 1, 2, 3, dan ini kapal Wahidin ini nantinya di Armada 3, dan yang sekarang masih kita bangun di PT PAL nantinya untuk Armada 1 mengganti KRI Semarang. KRI Golok 688 dibuat oleh PT Lundin Industri Invest dengan harga total 114 miliar rupiah, dan KRI Wahidin Sudirohusodo 991 dibuat oleh PT PAL dengan harga total 730 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan berhasil menembus partai final India Open 2022. Selengkapnya usai jeda.